Hello Technolovers, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memiliki ambisi besar untuk membangun kilang minyak baru guna mencapai kemandirian energi. Rencana ini bukan sekedar proyek kecil, melainkan pembangunan kilang dengan kapasitas total yang luar biasa, mencapai 1 juta barel per hari yang akan tersebar di berbagai lokasi. Awalnya ide pembangunan kilang ini hanya dirancang dengan kapasitas 500.000 barel per hari. Namun belakangan, rencana tersebut mengalami perubahan signifikan dengan keputusan untuk mengandalkan kapasitas menjadi 1 juta barel per hari. Hingga kini, belum ada kepastian mengenai pihak yang akan diberi mandat untuk melaksanakan proyek ini. Namun, pendanaan sebagian besar direncanakan akan berasal dari BPI dan Antara. Selain itu, pemerintah juga membuka peluang bagi investor lain untuk bergabung, termasuk PT Pertamina Persero yang memiliki pengalaman luas di sektor energi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa Pertamina sebagai perusahaan migas milik negara berpeluang menjadi operator kilang minyak raksasa yang tengah direncanakan pemerintah. Soal siapa yang akan ditunjuk sebagai operatornya nanti masih akan kita bahas lebih lanjut. Tapi menurut saya, Pertamina layak dipertimbangkan karena mereka adalah BUMN yang bergerak di sektor energi. Ujar Bahlil saat berada di Cilegon, Banten, Kamis 13 Maret 2025. Ia menjelaskan bahwa rencana pembangunan kilang ini merupakan hasil dari rapat terbatas atau ratas bersama Presiden Prabowo yang membahas implementasi teknisi hilirisasi sektor energi. Salah satu alasan utama di balik keputusan meningkatkan kapasitas kilang adalah ketidakseimbangan antara kebutuhan minyak dalam negeri dan kapasitas produksi yang ada saat ini. Sebagai langkah strategis, pemerintah juga berencana membangun terminal penyimpanan bahan bakar minyak atau BBM dengan kapasitas yang setara dengan kilang tersebut, guna memastikan pasokan energi tetap stabil dan terkelola dengan baik. Di tempat terpisah, Wakil Menteri SDM Yulio Tanjung mengkonfirmasi bahwa pembangunan kilang minyak ini tidak akan terpusat di satu lokasi, melainkan akan tersebar di beberapa wilayah, termasuk Sumatera, Kalimantan, dan kawasan timur Indonesia. Pak Menteri SDM telah menyampaikan bahwa revisi rencana ini tidak lagi berfokus pada satu titik saja, sebaliknya kilang akan dibangun di beberapa lokasi di antara Sumatera, Kalimantan, dan mungkin juga wilayah lain di bagian timur Indonesia, ujar Yuliot saat ditemui di kantor Kementerian SDM, Rabu 12 Maret 2025. Namun ia belum dapat memastikan berapa kapasitas masing-masing kilang yang akan dibangun. Menurutnya, proyek ini masih berada dalam tahap konsolidasi, sehingga kepastian setiap kilang nantinya akan disesuaikan dengan faktor skala ekonomi. Terkait total investasi yang dibutuhkan, Yuliot menyebutkan bahwa pihaknya masih melakukan perhitungan secara menyeluruh. Sesuai arahan terbaru, proyek ini harus didistribusikan berdasarkan kapasitas masing-masing kilang. Saat ini perhitungannya masih terus kami matangkan, jelasnya. Sebagai gambaran, pemerintah sebelumnya memperkirakan bahwa untuk membangun kilang dengan kapasitas 500.000 barel per hari diperlukan investasi sekitar 12,5 miliar US dollar atau setara dengan 205,54 triliun rupiah. Atau dengan asumsi kurs GISDOR 16,443 rupiah per US dollar. Jika menggunakan asumsi biaya yang sama, maka pembangunan kilang dengan kapasitas 1 juta barel per hari diperkirakan membutuhkan dana mencapai 411 triliun rupiah. Resiko pembiayaan. Pengamat ekonomi energi dari Universitas Pajajaran atau UNPAD, Yayan Satyakti, menilai bahwa pemerintah perlu melakukan kajian mendalam dan hati-hati sebelum memulai pembangunan kilang minyak baru dengan kapasitas total 1 juta barel per hari. Menurutnya, tantangan terbesar dari proyek skala besar ini terletak pada aspek pembiayaan. Pembangunan kilang raksasa tentu membutuhkan pendanaan dalam jumlah sangat besar, serta komitmen penuh dari pemerintah agar proyek ini dapat dieksekusi dengan baik dan tepat waktu. Oleh sebab itu, Yayan mengingatkan bahwa perbaikan iklim investasi menjadi salah satu faktor krusial yang tidak boleh diabaikan. Efisiensi dan perbaikan dalam iklim investasi sangat diperlukan agar proses pembangunan bisa berjalan lebih cepat. Dengan demikian, Incremental Capital Output Ratio atau ICOR di sektor ini bisa ditekan. Ujar Yayan kepada Bisnis pada Rabu 12 Maret 2023.
Ia menjelaskan bahwa jika pemerintah ingin memastikan infrastruktur energi dapat mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%, maka nilai SCOR yang harus dicapai minimal berada di angka 4%. Lebih lanjut, Yayan menekankan bahwa agar proyek pembangunan kilang ini menarik bagi investor, diperlukan kejelasan mengenai berbagai asumsi yang digunakan, mulai dari potensi pendapatan yang dihasilkan, proyeksi biaya, hingga resiko yang mungkin timbul harus diperhitungkan dengan matang. Misalnya, bagaimana proyek ini bisa menghasilkan pendapatan, bagaimana perhitungan biayanya, serta apa saja asumsi resikonya. Semua ini harus jelas agar kita bisa memperoleh Internal Rate of Return atau IRR, atau Economic Rate of Return atau ERR, yang masuk akal dan layak dijalankan, jelasnya. Ia juga menambahkan bahwa jika seluruh aspek tersebut dapat dirancang dan dikelola secara hati-hati, maka risiko yang ada bisa diminimalkan. Lebih jauh, Yayan menilai bahwa pembangunan kilang minyak dengan kapasitas besar memang menjadi kebutuhan mendesak, terutama dalam upaya pemerataan dan kemandirian energi nasional. Ini langkah yang penting karena dapat meningkatkan ketahanan dan kepastian pasokan BBM di dalam negeri. Namun harus ada pengawasan ketat dalam prosesnya, terutama dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance atau pengelolaannya berjalan optimal. Pungkasnya, jangan hanya bergantung pada Danantara. Sejalan dengan pandangan sebelumnya, Kepala Center of Food, Energy and Sustainable Development dari Indef, Abra Talatov, menegaskan bahwa pemerintah sebaiknya tidak hanya mengedepankan BPI Danantara dalam pembangunan kilang minyak baru. Menurutnya, proyek pembangunan kilang minyak merupakan investasi jangka panjang dengan tingkat resiko yang tinggi. Oleh karena itu, pendanaan serta proses pembangunannya sebaiknya melibatkan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk perusahaan asing yang memiliki teknologi mumpuni di bidang kilang minyak. Harus ada kolaborasi dengan pihak lain, terutama perusahaan asing yang memiliki keahlian dalam teknologi pengolahan minyak dan juga akses pendanaan. Bahkan dengan mereka pun ada tantangan tersendiri sehingga kerjasama yang matang sangat diperlukan, ujar Abra. Dari sisi pendanaan, Abra mengingatkan bahwa proyek ini membutuhkan model pembiayaan yang berkelanjutan. Artinya, dana yang dibutuhkan tidak hanya harus tersedia selama tahap konstruksi, tetapi juga harus terus mengalir hingga masa operasional. Di samping itu, ia juga menyoroti potensi resiko yang muncul akibat regulasi dan perizinan. Menurutnya, kebijakan pemerintah harus konsisten agar tidak menghambat jalannya proyek. Jangan sampai regulasi atau perizinan terkait pembangunan kilang ini berubah sewaktu-waktu. Kalau tidak konsisten, bisa saja proyek ini tersendat atau bahkan tertunda dalam realisasinya, tambahnya. Selain tantangan administratif, Abra yang mengingatkan bahwa proyek pembangunan kilang minyak ini berpotensi menimbulkan resiko lingkungan dan sosial yang harus diantisipasi sejak awal. Pembangunan kilang tentu memiliki dampak terhadap lingkungan sekitar. Resiko-resiko ini harus dimitigasi lebih awal agar tidak memicu penolakan dari masyarakat setempat, imbuhnya. Lebih lanjut, Abra menekankan bahwa pemerintah harus memastikan dari mana pasokan minyak mentah untuk kilang ini akan diperoleh. Jika bahan bakunya berasal dari impor, maka pemerintah harus memiliki strategi mitigasi yang jelas. Pasalnya, harga minyak impor sangat bergantung pada dinamika pasar global. Jika harga minyak mentah dunia mengalami lonjakan akibat faktor geopolitik atau ketidakstabilan ekonomi global, maka biaya produksi kilang juga akan semakin tinggi. Dikhawatirkan ketika terjadi guncangan harga minyak mentah dunia, misalnya karena faktor geopolitik, hal ini tetap akan menjadi beban produksi bagi kilang tersebut, pungkasnya.